Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Ya Sayyidi salatu wassalamu alaika ya Ra'ufu ya Rahim. Al-ali qad usri'atil hawaiju bikal hudar ridal futuhul faraju. Antal syafa' syafi' asfa' lana indal karimi abada wa rabbina. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadra musilatil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umam al-ali aj'al anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir yassir wahdina qarib wa alif bainana ya Rabbana. Amma ba'du. Yunsabu hadratul mukarram Syekhuna wa murabbina Bahki Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirrah wa radiyallahu anhu al-salawat wahidiyah. Al-mukarramin wal-mukarramat, para alim ulama, para kiai, para ustaz-ustazah, para sesepuh bini sepuh yang kami muliakan, para imam-imam jamaah yang berkenan hadir yang kami hormati, Sohibul Bait keluarga Bapak Eko yang kami muliakan, penanda protokol yang kami taati. Demi menyingkat waktu dalam hal ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita makmum pada pembicara yang terdahulu. Bapak Ibu hadirin hadirat yang kami hormati, mudah-mudahan acara malam hari ini bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa binadrati ghausi hadza zaman radhiyallahu anhu, dari awal sampai akhir betul-betul bersamaan dengan hidayah taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersamaan dengan syafaat beliau Rasulullah SAW dan pancaran nadroh yang istimewa beliau Ghausi hadza zaman radhiyallahu anhu, sehingga sekembalinya kita dari acara ini akan membawa peningkatan yang luar biasa, terutama soal kesadaran fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kepada Allah wa rasulihi sallallahu wa wasiyata zaman radhiyallahu anhu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya Allah, sudah banyak didawuhkan, nadroh itu ibarat matahari. Matahari akan senantiasa memancar di bumi ini. Akan tetapi sejauh mana makhluk hidup di muka bumi ini menerima sinar matahari itu? Kalau kebetulan dia ada di bawah pohon, maka dia akan terhalang dari sinar matahari. Ya, di bawah atap juga demikian.
hingga dia tidak bisa merasakan hangatnya sinar matahari. Demikianlah beliau si hadza zaman radhiyallahu anhu senantiasa memancar dan tidak pernah berhenti. Tergantung pribadi kita masing-masing, hadirin sekalian, seberapa mampu hati kita menerima nadroh itu. Kalau kita betul-betul menyingkap penghalang-penghalang, insya Allah nadroh itu akan sampai menembus relung hati kita, sehingga meskipun kita bertemu wahidiyah beliau sudah kontur, kita akan sampai kepada Allah dengan nadroh itu, hadirin. Tapi jika di hati kita ada penghalang-penghalang yang menyebabkan nadroh tidak bisa masuk di hati kita, maka seberapapun lama kita mengamalkan wahidiyah dan ikut berjuang fafiru ilallah, bisa jadi kesadaran kita masih berada di tempat Bapak Ibu sekalian. Hadirin hadirat yang kami hormati, Mbah Yai telah menanamkan cinta kepada beliau Rasulullah SAW. Mari apa yang telah ditanam ini betul-betul kita rawat. Apa yang sudah kita rasakan ini betul-betul kita rawat. Jangan sampai apa yang sudah kita rasakan itu hilang dari hati kita. Saat rasa atau nikmatul iman, nikmatnya kesadaran itu hilang dari diri kita, maka pada saat itulah sesungguhnya kita jauh dari Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, mari bersama-sama kita praktekkan. Rasanya tadi sudah banyak sekali sirah beliau Mbah Yai disampaikan kepada kita semua. Adakah ini bisa membawa hati kita semakin kita dekat pada Allah, atau kita anggap hanya sebuah riwayat belaka? Semuanya berpulang kepada pribadi kita masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai tadi didahulukan, jangan sampai kita menyesal, karena semua manusia itu nanti akan mengalami penyesalan, walaupun kadarnya berbeda-beda. Yang amalnya banyak masih menyesal. Bukankah masih banyak kesempatan saat hidup di dunia untuk menambah kedekatan pada Allah? Kenapa dulu aku tidak lebih banyak? Yang amalnya sedikit sangat menyesal. Kenapa aku hanya sedikit saja membawa ibadah-ibadah samu untuk kehidupan setelah kematian? Lebih-lebih yang tidak punya apa-apa, Bapak Ibu sekalian, menyesal sekali. Tidak membayar, semua akan menyesal. Bahkan sebelum mati pun kita juga sering menyesal karena telah kehilangan waktu sekian lama hilang. Mungkin pada saat kita sendiri, di usia kita yang sudah mulai senja, rambut kita yang sudah mulai memutih, kaki kita yang sudah tidak sekokoh dulu, otak kita sudah tidak secemerlang dulu, refleks kita pun sudah mulai melambat. Saat itu, saat kita sendiri, kita pun sering termenung betapa menyesal. Allah kasih aku masa muda yang luar biasa, fisik yang kuat, otak yang cerdas, ingatan yang kuat, tetapi hanya sedikit yang aku gunakan untuk fafiru ilallah wa rasulihi SAW. Padahal kita telah ikrar,
derek-derek berjuang wafiru ilallah wa rasulihi sallallahu. Ini kita belum mati saja sudah menyesal Bapak Ibu sekalian. Lebih-lebih nanti ketika kita sudah meninggal, apa yang akan menjadi kenang-kenangan yang bisa dikenang oleh anak cucu kita? Apa hal yang bisa mengingatkan kepada kita ketika kita mati, hadirin hadirat? Mungkin kalau yang meninggal suaminya, istrinya mungkin merasa kehilangan. Sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, mungkin genap setahun, ingatan itu sudah mulai memudar, bahkan lama-lama akan menghilang. Anak juga begitu Bapak Ibu sekalian. Ketika baru ditinggal orang tuanya, sebulan, 2 bulan, setahun, lama-lama hilang juga, bahkan mungkin juga dilupakan, hadirin hadirat. Maka apa yang bisa menjadikan kita diingat sepanjang masa oleh anak cucu kita, oleh saudara-saudara kita? Haruslah sesuatu yang bisa membawa umat ini, keluarga kita, masyarakat kita menjadi fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang saya hormati, kalau tadi didahulukan ketika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amal ibadahnya, kecuali 3 hal. Waladun sholih yad'ulah, anak soleh yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Kemudian al-ilmu nafi yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat yang masih diambil manfaatnya. Ketika ketiga-tiganya ini tidak kita miliki, hadirin hadirat, lantas bagaimana kehidupan kita setelah mati ini? Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, rasanya waladun sholih, mudah-mudahan panjenengan sedaya diberi kemampuan untuk mendidik waladun sholih yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Sekali lagi seperti tadi saya aturkan, anak kehilangan orang tua setelah setahun mungkin sudah lupa karena apa? Sibuk dengan kehidupannya masing-masing, sibuk dengan urusi keluarganya masing-masing, sehingga tanpa disadari melupakan kedua orang tuanya. Kemudian sedekah jariyah, berapa harta benda kita yang kita gunakan untuk fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu. Ilmu manfaat, ilmu mana lagi yang bisa kita sumbangsihkan untuk umat masyarakat, hadirin hadirat? Maka rasa-rasanya sulit kita untuk mencapai ketiga-tiganya, bahkan salah satunya. Oleh karena itu satu-satunya jalan, kita hanya derek-derek berjuang fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu ini, hadirin hadirat. Sekali saja kita mengajak orang untuk fafiru ilallah, insya Allah itulah menjadi sebuah jariyah kita nanti, Bapak Ibu sekalian. Walaupun sesungguhnya Mbah Yai pun tidak mengajarkan untuk ngelirik hadiah itu. Yang penting kerjakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, jangan sampai menyesal. Bapak Ibu sekalian, mari yang terakhir kali kita bersama-sama sholat kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan keluarga kita, Bapak Ibu kita, tetangga-tetangga kita, masyarakat kita. Semoga mereka diberi hidayah taufik Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi orang-orang yang sadar makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian khususnya
yang kita peringati haul malam hari ini, Bapak Ustadz Ahmad Haryanto. Kita bersama-sama memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga semua sumbangsihnya di dalam perjuangan Fafiru Ilallah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sumbangsihnya yang berupa apapun, bahkan materi, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia tidak ada satupun yang tidak berdosa. Oleh karena itu mudah-mudahan semua khilafnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga keluarga kita, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu kita yang sudah di alam kubur, mari kita juga doakan malam hari ini. Dan seluruh teman-teman kita pengamal sholawat wahidiyah yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun juga berada, terutama teman-teman kita seperjuangan yang bersama-sama duduk di majelis mujahadah bersama ini. Mari semua kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diampuni dosa-dosanya, diterima semua amal ibadahnya, Bapak Ibu sekalian. Mari kita bersungguh-sungguh, jangan ada yang merasa tidak berdosa, Bapak Ibu sekalian. Jangan ada yang merasa baik, jangan ada yang merasa amalnya banyak, jangan ada yang merasa sudah ikut berjuang. Tapi kita ini hamba-hamba Allah yang zalumun kafar, zalim, berlarut-larut berlumuran dosa, bahkan menjadi sumber segala sumber dosa. Hadirin hadirat, Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahid ya ahad, ya wajid ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasi bi'adadi ma'lumati lahi wa fiyudati wa andati. Allahumma ya wahid ya ahad, ya wajid ya jawad, bi'adadi ma'lumatillahi wa fiyudatihi wa andati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fiyudatihi wa andati. Allahumma kama ta'ala salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam kama wa'ala. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tughriqana fi jati bahwaka hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhissa wa la nataharraka wa la naskunna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bihi ilmuka wa asbaha kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam